Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, sahabat BRID, kita lanjut pembahasan mengenai membangun corporate culture ini ke bagian yang ketiga atau bagian terakhir secara keseluruhan, yaitu raising the bars atau tepatnya raising the bars of excellence ya. Jadi memang ini merupakan bagian dari dua tahap besar ya. Jadi dua tahap besar itu yang kemarin saya sebutkan adalah design dan implementation. Kemudian kita sudah membahas di video sebelumnya mengenai building the pillars. Nah, sekarang kita masuk kepada yang ketiga yaitu raising the bars. Nah, ini juga terkait dari perusahaan yang sama supaya konsisten ya. Jadi selalu saya menggunakan ini satu kasus supaya end to end gitu. Jadi kalau didetailkan sebetulnya rincian kegiatannya banyak sekali ya teman-teman, mulai dari desain sampai implementation, di mana sebetulnya di implementation itu ada sub tahap tadi, ada building the pillars yang memilih change agent, kemudian melatih dan seterusnya. Tapi yang penting bukan masalah melatih, tapi bagaimana raising the bar itu adalah implementasinya itu berlanjut dan semakin ketat gitu. Jadi pengawasannya juga semakin bagus. Katakanlah kalau tadinya implementasinya masih 50, bagaimana atau 80 gitu menjadi 100 gitu ya. Jadi ini perkiraannya seperti itu, dan waktunya juga bervariasi antara 8 sampai dengan 14 bulan untuk implementasi. Nah, ini tergantung dari perusahaannya juga ya. Jadi ini yang penting sekali kita pahami bersama. Nah, kemudian saya selalu ingatkan dengan menggunakan slide yang gunung es ini ya. Jadi dalam setiap perusahaan selalu ada hal-hal yang tampak yang bisa dirasakan dan hal-hal yang tidak tampak ya. Nah, hal-hal yang tampak itu apa? Dalam hal perilaku, bagaimana perilaku individu yang ada di perusahaan itu dengan misalnya customer atau dengan orang lain, dengan sesama karyawan. Kemudian yang juga tampak adalah iklim kerja melalui pola hubungan dan pola komunikasi. Kemudian juga norma yang berlaku, standar-standar atau aturan-aturan yang berlaku. Kemudian simbol dari perusahaan itu, apakah tindakan simbolik atau monumental gitu ya, itu merupakan hal yang tampak. Dan terakhir adalah seringkali filosofi perusahaan itu ditampilkan dalam pernyataan kebijakan. Bukan filosofinya, tapi pernyataan kebijakannya yang seringkali ditampakkan. Nah, padahal di dalam atau di bawah gunung es itu masih ada lagi values atau nilai-nilai inti dan juga keyakinan atau belief ya, paradigma, cara pandang itu yang seringkali, bukan seringkali, memang tidak terlihat di dalam perusahaan. Nah, kemudian saya menggunakan survei karena ini adalah proyek tahun 2014, survei yang terakhir yang waktu itu dilakukan oleh Bush and Company, yaitu Global Culture and Change Management Survey tahun 2013 yang dilakukan terhadap sejumlah 2.200 eksekutif di seluruh dunia. Saya nggak tahu apakah Indonesia masuk atau tidak, tapi paling tidak ini datanya cukup valid ya. Nah, jadi dalam raising the bars ini saya ingatkan kepada teman-teman change agents bahwa 84% dari eksekutif itu setuju bahwa budaya organisasi sangat penting dalam pencapaian kesuksesan bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, 60% mengatakan bahwa budaya organisasi lebih penting daripada strategi bisnis. Ya, jadi ini yang mengatakan mereka ya. Kemudian yang ketiga, 45% tidak merasa bahwa budaya organisasi di perusahaannya dikelola dengan baik. Ya, jadi ada 55% yang dikelola baik. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan klien yang saya tangani ini juga dikelola dengan baik gitu, termasuk yang 55%. Yang keempat, 47% tidak merasa bahwa budaya organisasi merupakan agenda dari para pimpinan.
Jadi masih banyak para pimpinan ini atau 47% yang merasa bahwa budaya organisasi itu merupakan agenda mereka, gitu ya. Kemudian 51% mengatakan bahwa budaya organisasi di perusahaannya perlu dirombak, ya 50-50 ya chance-nya ya. Kemudian 40 yang keenam atau terakhir 44% mengatakan bahwa perubahan budaya organisasi bisa dijalankan kurang dari 1 tahun. Ya, ada klien saya yang bahkan berhasil melakukannya dalam waktu 6 bulan, gitu ya. Tapi ini tergantung dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Jadi kalau saya simpulkan dari hasil riset tadi, ya ada budaya korporasi berkontribusi kepada kinerja bisnis. Jadi kita nggak bisa lagi main-main dengan budaya organisasi karena budaya ini berpengaruh langsung memberikan dampak pada bisnis. Tidak semua eksekutif berpendapat bahwa perusahaannya telah mengelola budaya korporasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, separuh eksekutif menganggap bahwa budaya organisasi di perusahaannya perlu dirombak. Ya, nah ini penting dicatat. Nah kemudian saya juga ingatkan dalam setiap sesi monitoring. Jadi monitoring ini di beberapa perusahaan dilakukannya secara berkala setiap bulan dan juga setiap triwulan. Jadi saya biasanya diundang di setiap triwulan dan saya selalu ingatkan dengan slide ini. Karena memang pada dasarnya culture and performance itu berhubungan. Ya, jadi saya jelaskan mulai dari shapers, yaitu faktor-faktor yang membentuk culture, kemudian manifestation, jadi manifestasinya apa, dan dari manifestasi itu keluarlah dampak atau impact ya dalam bagaimana organisasi tersebut berinteraksi karyawannya ya. Dan ujung-ujungnya adalah hasil. Ya, jadi ini kalau dilihat ada secara detail ya, shapers itu ada 6 hal, yaitu leadership action, performance measures, people practices, vision, purpose, and strategy. Kemudian yang kelima structure, dan keenam competitive context. Kemudian manifestasinya dalam bentuk apa? Ya, pertama climate. Kemudian yang kedua norms, norma-norma. Yang ketiga symbols. Kemudian yang keempat filosofi. Kelima values dan keenam belief. Ya. Nah dari manifestasi ini dampaknya hanya ada 2, yaitu dalam hal behaviors, perilaku, maupun dalam rangka atau dalam hal bagaimana keputusan dibuat. Ya, jadi ini menurut saya ini peta ini sangat bagus sekali dan hasilnya adalah kinerja bisnis ya. Jadi ini semua merupakan runtutan yang menurut saya sangat logis ya dan Anda bisa cross check dengan perusahaan Anda seberapa jauh itu bisa dilakukan. Nah, dari tadi yang 4 mulai dari shaper sampai result tadi saya ambil dari pengalaman saya mengaplikasikan atau mengimplementasikan buku yang dibuat oleh Pricewaterhouse waktu itu, judulnya The Paradox Principles. Kalau nggak salah terbitan 98 ya. Nah kemudian juga saya juga menggunakan buku yang menurut saya sangat fenomenal ini, yaitu Corporate Culture and Performance, yang ditulis oleh John Kotter dan James Hesketh, dan juga menggunakan John Kotter, A Force for Change, How Leadership Differs from Management. Ya, ini juga buku yang sangat bagus. Dan yang tidak begitu terkenal tapi sangat useful adalah Journey to the Emerald City, karangan Roger Connors sama temannya Tom. Ya, jadi ini buku-buku yang saya gunakan. Kemudian juga ada Good to Great, ya, everybody knows Good to Great. John Kotter lagi saya gunakan, yaitu Leading Change, bukunya dia yang sangat bagus. Kemudian juga Roger Connors and Tom Smith ini kemudian membuat buku yang namanya Change the Culture, Change the Game. Ini juga saya gunakan. Juga dari John Kotter, Our Iceberg is Melting. Ya, jadi teman-teman semua, kalau dikatakan bahwa baca buku itu sia-sia, tidak. Ya,
baca buku sangat bermanfaat dan saya gunakan ini dalam bentuk implementasi, bahkan ada yang saya comot langsung ya. Misalkan dari buku ini yang Corporate Culture and Performance, saya lihat ada beberapa formatnya yang saya pakai, spreadsheet-nya. Kemudian yang paling fenomenal menurut saya adalah Journey to the Emerald City, karena ini di sini ngajarin saya untuk mengerucutkan workshop yang sedang saya lead gitu ya, dan juga tentunya paradox principle ya. Nah, terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah buku yang akhirnya dibedah juga di BRID, yaitu Mindset oleh Profesor atau Dr. Carol Dweck ya. Jadi inilah beberapa buku yang saya gunakan. Nah, kemudian saya rangkum lagi mengapa pentingnya budaya korporasi, yaitu mempertegas batasan yang membedakan antara perusahaan kita dengan perusahaan lainnya. Kemudian merupakan identitas bagi setiap pegawai dan pimpinan dari perusahaan tersebut. Kemudian membangun komitmen bahwa ada hal yang lebih besar daripada sekedar kepentingan pribadi. Kemudian merupakan standar yang jelas tentang apa-apa yang pegawai sebaiknya katakan dan lakukan. Kemudian membentuk sikap dan perilaku positif pegawai dan pimpinan. Ya, jadi itu penting sekali. Kemudian saya terjemahkan dalam sebuah piramid yang saya ambil langsung dari buku Journey to the Emerald City. Ya, jadi ini menarik sekali secara visual maupun praktek ya. Karena yang namanya perubahan itu hanya akan terjadi kalau ada sesuatu yang dilakukan atau ada suatu pengalaman, experience ya. Jadi inilah dampak dari perubahan yang akan terjadi karena sumbernya pada pengalaman ini ya. Pengalaman ini merupakan hal penting, yaitu merupakan praktek-praktek organisasi yang biasa dilakukan. Jadi kalau kaitannya dengan culture yang baru yang tadinya katakanlah customer fokusnya itu menunggu telepon, sekarang kita yang menelpon customer ya, karena kita ingin merubah customer fokusnya menjadi lebih agresif, misalnya seperti itu. Jadi basisnya apa? Pengalaman. Karena dari pengalaman ini orang akan melihat, dan akhirnya orang akan melihat adanya suatu nilai-nilai dan keyakinan tertentu ya, atau prinsip-prinsip dasar yang diyakini baik dan benar. Ya, misalnya tadi, oh ternyata menelpon customer itu merupakan nilai-nilai yang baik karena kita membina hubungan baik dengan customer. Ya. Kemudian setelah adanya nilai-nilai, tentu diinginkan adanya suatu perilaku baru, yaitu kebiasaan sehari-hari yang secara konsisten dijalankan. Ya, jadi ini menjadi penting, pengalaman, kemudian menjadi nilai atau keyakinan, kemudian membentuklah perilaku, dan terakhir adalah hasilnya kita dapatkan dari adanya implementasi ini. Nah, bagaimana mengakselerasinya? Jadi kita harus menciptakan pengalaman dulu. Jadi kalau belum pernah ya kita mulai kayak tadi ya, belum biasa melakukan telepon ke customer, kita yang sekarang menginisiasi suatu penelponan ke customer. Nah, kemudian harapannya untuk mendorong tumbuhnya ya nilai dan keyakinan. Oh, ternyata dengan melakukan telepon ini membuat mereka atau customer happy, dan kita semakin yakin bahwa ternyata customer fokus itu penting ya. Kemudian yang penting juga adalah menggerakkan. Jadi menggerakkan suatu perilaku mulai dari diri sendiri dan kemudian orang lain, dan ujung-ujungnya memberikan hasil. Jadi artinya ini sebuah lingkaran yang pada dasarnya saya ibaratkan seperti kita menggelindingkan roda ini. Ya, jadi kita buat roda ini berputar terus-menerus, mulai dari menciptakan pengalaman, kemudian diharapkan mendorong tumbuhnya nilai dan keyakinan, kemudian diharapkan menggerakkan perilaku, dan ujungnya memberikan hasil. Kemudian ada feedback, kita ciptakan lagi pengalaman yang lain, dan seterusnya. Jadi
membangun budaya itu harus repeat ya, jadi harus berulang kali, tidak bisa sekali tembak langsung jadi gitu. Nah, ini juga selalu saya tekankan karena sebagai change agent mereka harus memahami steps to self accountability, mulai dari yang paling rendah yaitu mengabaikan saja. Jadi kalau ada pekerjaan, abaikan aja, toh nanti juga ada yang mengerjakannya gitu ya. Kemudian mungkin dengan tendeng aling-aling, bukan pekerjaan saya, kenapa mesti saya kerjakan? Ya, kemudian yang ketiga, menyalahkan orang lain, ya, karena saya nggak mau disalahkan, gitu ya. Kemudian bingung dan bersikap menunggu perintah dari atasan, ini level keempat. Kelima, levelnya adalah menghindar, ya, menyelamatkan diri, tidak mau terlihat dalam siklus kesalahan, ya. Kemudian yang keenam, menunggu dan melihat apa yang akan terjadi, ya. Ini yang harus ditinggalkan oleh seorang change agent, ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang change agent ada di sini. Melihat, jadi melihat itu mengidentifikasi ada masalah atau tidak, kemudian merasa memiliki dari masalah tersebut. Kalau kita punya wewenang, kita selesaikan. Kalau tidak, kita berusaha untuk menghubungi pihak terkait untuk menyelesaikannya dan terakhir menjalankannya. Jadi kita harus bisa move from below the line to above the line. Ya, jadi ini yang selalu juga saya sampaikan dan monitoring dilakukan seperti halnya yang saya harapkan dari steps to self accountability. Nah, jadi agen perubahan itu harus menjadi panutan, kemudian memantapkan pemaknaan nilai-nilai inti, menciptakan pengalaman tadi ya, kemudian memberi masukan kepada tim internalisasi dan monitoring budaya, kemudian juga menularkan budaya ke unit kerja masing-masing. Jadi ini kalau saya ibaratkan mungkin change agent-nya yang warna hijau ya, kemudian yang lainnya masih ungu, kemudian hijau ini tugasnya menghijaukan lainnya, ya mungkin bertahap sampai semuanya benar-benar hijau. Ya, jadi ini kira-kira peran seorang change agent, sehingga kalau semua udah hijau berarti budaya perusahaan sudah dijalankan oleh setiap jajaran karyawan. Ya, jadi ini yang penting sekali ditekankan. Nah, ini sekedar ilustrasi aja, tadi ada piramida, jadi pengalaman, nilai keyakinan, perilaku, sampai hasil. Dan kalau hal itu tidak lakukan dengan keselarasan implementasi budaya kerja. Jadi memang harus ada keselarasan ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah piramida bila keselarasan terjadi. Di sebelah kanan bukannya budaya nggak terbentuk, budaya terbentuk tapi tidak selaras, ya. Jadi menjadi rapuh sekali, ya, karena tidak ada suatu keyakinan atau nilai yang berbasis pada pengalaman dan perilaku yang juga tidak berbasis pada nilai dan keyakinan, asal berperilaku aja gitu, asal bertindak, ya. Nah, ini yang harusnya kita hindari. Nah, kemudian saya juga punya timeline untuk design stage dan juga implementation stage. Saya uraikan satu persatu mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan di situ, mulai dari interview sampai ke finalisasi dan kemudian raising the bar of excellence. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini raising the bar di dalam implementasi. Nah, ini saya tutup dengan sebuah quote yang menarik ya. Creating a new culture is not an event. It is not a program. It is a leadership process and it never stops. Ya, jadi memang tidak ada berhentinya. Selalu ada terus-menerus yang perlu diperbaiki. Makanya disebutnya dengan culture. Nah, sebelum kita berpisah, saya ingin merangkum kembali bahwa awalnya di desain setting the ground itu semua pimpinan dikumpulkan, ya, pimpinan dan jajaran di bawahnya. Kemudian setelah itu diharapkan dikumpulkan tuh ketemu atau penggalian terhadap
apa-apa yang dilakukan mereka untuk mendapatkan kesepakatan core values. Dalam hal ini, core values dari perusahaan ini adalah strive for excellence, customer focus, dan trustworthiness. Ya, 3 ini yang dianggap sebagai core values yang membantu mereka mencapai visinya. Setelah itu, dalam implementasi itu ada 2 subtahap, yaitu subtahap pertama itu adalah building the pillars. Kita udah bahas di video sebelumnya. Kemudian pilar saat ini yang ketiga, bukan pilar, subtopik atau subtahap ya dari implementasi yang kedua adalah raising the bars, yaitu bagaimana itu diimplementasikan terus-menerus secara konsisten dan dimonitor ya oleh atasan dan oleh divisi human capital. Ya, mudah-mudahan ini menyemangati kita dan jangan lupa bahwa setiap upaya kita selalu kita kaitkan dengan tujuan kita dan tujuan bisnis atau perusahaan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.